Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema ya Virgo di tahun 2025. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe ya. Yang mau mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir bisa tekan tombol loncengnya. Yang mau request tema, judul boleh ya. Kita mulai ya. Virgo di tahun 2025. Virgo di tahun 2025. Ini agak-agak sedikit menggelegar ya ininya. Apa namanya? Nah, gini aja. Ini agak sedikit menggelegar gambarnya ya. Daripada ntar kena ban ya, nggak, mending kita tutup aja, oke? Oke. Oke. Oke, Virgo di tahun 2025 jelas terlihat di sini kartunya bahwa ya ada sesuatu faktor keberuntungan yang akan datang ke kamu yang aku lihat. Tapi ada tapinya, kamu harus pintar mensiasati sesuatu hal, harus siap apa nih ya, dan harus banyak bersabar ya. Kalian mau tahu apa sih kalau yang aku lihat di sini? Karena di sini faktor keberuntungan biasanya itu adalah yang aku sering jelasin ketika kita sering, kan sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, tapi ketika kita terus dimanfaatkan maka kita nggak self love. Dan ketika sekali dua kali kita dimanfaatkan tapi kita nggak ngasih pelajaran, kita nggak self love gitu loh ya. Semakin orang gini loh, orang yang memanfaatkan kita ya dia ngejar kerugiannya sendiri dan kita makin banyak keberuntungannya. Berarti kalau kita dipersiapkan untuk menerima keberuntungan di tahun ini Virgo ya, maka kamu harus pintar mensiasati suatu hal ya. Kamu harus bersiap gitu. Konsekuensinya apa ketika kamu banyak faktor keberuntungan? Kamu harus bersabar dan siap mensiasati apa? Mensiasati orang yang manfaatin kamu. Mungkin di tahun ini banyak banget orang yang akan datang untuk manfaatin kamu ya. Nah, terus salah satunya adalah ada hadirnya lawan jenis yang mungkin kamu sayang dan dia sayang sama kamu. Tapi ya bisa juga kamu harus banyak menyayangi orang yang memanfaatkan kamu itu. Karena kalau kamu pemikirannya positif atau stoikis, bahwasanya mungkin Allah mau ngasih hadiah tapi kamu harus melewati ini dulu. Lewatinya apa sih? Yaitu tadi kamu harus dimanfaatin dulu baru kamu dapat keberuntungan itu. Bisa jadi kamu juga dimanfaatkan oleh lawan jenis yang akan datang ke kamu. Kamu tetap harus baik, tetap menghormati, menghargai, tapi sembari kamu mencari siasat gimana cara menyikapinya. Karena selain keberuntungan juga apa yang kamu mau kamu bisa dapat. Jadi ini salah satu hal yang sangat kontras atau bertolak belakang. Satu sisi kamu akan dapat keberuntungan, tapi satu sisi ya dengan cara itu orang yang datang ke kamu dengan cara memanfaatkan itu baru nanti hadiahnya ya banyak keberuntungan. Memang cobaannya agak berat di tahun ini ya, tapi kamu harus yakin, banyakin berdoa. Nanti juga akan berlalu, tergantung kamunya cara menyikapinya. Walaupun berliku tetap aja ditulis dan berhubungan baik, di bawah fun, jangan kekanak-kanakan, rezekinya banyak, insya Allah tetap jadi kamu yang baik. Tapi ingat, jangan seperti lilin yang membakar dirinya sendiri untuk orang lain. Tapi juga tidak disarankan untuk egois. Ketika ada yang, contohnya gini, ketika ada yang meminjam uang sama kamu, gue pinjam duit dong 1 juta, itu misalkan buat sampai akhir bulan, kamu ada. Tapi kalau kamu kasih semua, kamu membakar dirimu sendiri seperti lilin. Itu juga tidak boleh, namanya kamu tidak self love. Kamu zolim sama diri kamu sendiri. Tapi disarankan untuk egois juga nggak minjemin sama sekali juga nggak boleh, karena tetap kita harus membantu orang lain ya. Caranya gimana sih? Ya udah, gue ada nih 200, lo nggak usah minjem, gue kasih. Jadi menyelamatkan dua-duanya. Contohnya seperti itu ya, oke? Virgo itu di tahun 2025. Virgo di tahun 2025.
bisa lawan jenis atau atau mungkin yang masih pacaran, tunangan atau bahkan di pernikahan itu ya pasangannya yang manfaatin gitu ya. Nah kan bener kan, ya akan datang orang yang manfaatin kamu gitu loh. Disarankan karena ini tahun baru ya hidup baru aja. Jadilah mungkin kalau kamu terlalu egois mungkin lebih bisa tidak egois. Kayak tadi misalkan gue nggak mau bantu sama sekali, itu juga nggak boleh. Terus membantu orang semua tapi kita kebakar nggak ada juga nggak boleh. Jadi imbang. Tahun baru itu mungkin pelajarannya itu Virgo lebih bisa mengerti bahwasanya pelajaran yang harus dia lakukan hidup baru yaitu tadi merubah hal yang tadi mungkin sebelumnya Virgo ini banyak dimanfaatkan orang dan jadi people pleaser. Nah ada juga yang mungkin terlalu egois sehingga tidak mau menolong orang, akhirnya banyak ya seperti itu. Kamu disesuaikan aja sama keadaan kamu ya. Itu sih yang aku rasain. Nah di tahun 2025 ini Virgo juga seperti mendapatkan suatu bantuan untuk dia lebih bisa tough lagi menghadapi dunia sih. Nah kan keberuntungan keuangan di tahun 2025 ini alhamdulillah Virgo itu bagus, tapi ya itu tadi seperti hal yang bertolak belakang. Ini manfaatin tapi ini keuangannya bagus. Tinggal kamunya aja pintar mensiasati. Gimana caranya? Loh, di aura dimanfaatkannya tuh kenceng banget. Tinggal gimana kamunya supaya tidak lagi turun rodanya. Mungkin di sebelum tahun 2025 banyak banget yang satu sisi mungkin banyak dimanfaatin sehingga akhirnya dia buat dirinya aja susah, itu juga ada. Atau yang terlalu banyak mengumpulkan pundi-pundi keuangan sampai dia susah banget mengeluarkan untuk orang lain, itu juga ada. Hati-hati, bisa aja Allah itu mengambil harta kamu dipaksa dikeluarkan dengan jalan sakit gitu ya, amit-amit. Tapi ya memang harus begitu, ya memang caranya kayak gitu. Kenapa? Karena alam semesta ini butuh keseimbangan. Kenapa mau akhir zaman anak-anak indigo itu banyak? Karena memang kejahatan manusia sudah di luar batas, makanya dilahirkanlah mereka banyak bermuncul untuk apa? Mengimbangi yin yang. Karena alam semesta ini butuh keseimbangan. Terlalu jahat, banyak kejahatan juga nggak boleh. Baik semua juga ya alhamdulillah, tapi kan nggak mungkin dari kebaikan itu kita, misalkan banyak kebaikan tapi nggak ada keburukan, kita nggak bisa belajar supaya kita nggak boleh seperti itu. Karena kalau kita belum pernah dijahatin orang, kita nggak tahu rasanya, jadi kita bisa aja melakukan kejahatan itu, bener nggak? Kalau kita pernah dijahatin, otomatis gue nggak mau orang lain ngerasain kalau jadi korban. Yang normalnya gitu. Tapi kalau yang nggak normal kan, gue dijahatin, biar gue dendam sama orang, biar orang itu ngerasain apa yang gue rasain, itu nggak boleh, ya. Kayak gitu ya. Dan mungkin ada yang terbangkit spiritualnya di tahun ini lebih berkesadaran, yaitu tadi hidup baru dan mulai move on atau bergerak menuju kehidupan yang jauh lebih baik, lebih bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, hitam putih, yin yang. Kalau dulu mungkin abu-abu ya gitu, gray smoke, gray apa sih ya, itulah asap rokok tuh warnanya kan gray, apa sih gray smoke ya, lupa lah aku. Terus ya memang lebih banyak hidup baru karena memang mungkin ada yang banyak disakitin oleh orang yang manfaatin kamu, atau kamu terlalu egois sehingga orang banyak yang sakit hati, kamu nggak mau nolong padahal kondisi kamu ada, itu juga bisa ya. Kenapa? Karena kalau kamu nggak dibuat seperti itu, kamu nggak bisa menjaga kestabilan hidup. Terlalu seperti lilin membakar dirinya juga nggak baik. Terlalu egois juga, Allah dan alam semesta akan memaksa mengeluarkan sesuatu hal, contohnya materi yang terlalu medit banget itu akan dipaksa keluar, contohnya dengan sakit, amit-amit. Makanya kamu seimbang lah gitu ya, gitu. Dan mungkin menemukan pasangan yang seimbang, soulmate ya, setelah kamu mendapatkan pengkhianatan, itu juga bisa. Atau adanya pengkhianatan dari pasangan kamu, yaitu tadi mungkin maunya memanfaatkan diri kamu aja. Tapi ada juga yang setelah berkesadaran spiritual atau spiritual awakening, dia jadi sosok seorang yang manifestor, atau apa yang dia mau dia bisa dapat ya gitu. Oke, kalau dia nggak pintar menjaga keseimbangan keuangan yang tadi saya bilang, dia akan sangat butuh bantuan. Jadi benar-benar kamu harus pintar mensiasati banget. Apalagi di tahun 2025 ini banyak banget yang datang untuk manfaatin kamu. Mungkin ada kamu nih banyak yang berjaya ya setelah kejatuhan. Nah tahun 2025 ini juga kamu banyak pilihan banget gitu. Ada yang saling memantau, mungkin dari orang yang pernah disakitin sama kamu atau orang yang pernah menyakiti kamu, itu juga bisa
ya, karena hubungan third party mungkin ya gitu, atau tahun ini juga ada yang mendapatkan karma dihianati atau kamu mengkhianati, itu juga bisa hati-hati. Dan kamu ada di persimpangan jalan kayak gitu karena ada trauma masa kecil yang belum tersembuhkan, dan akhirnya kamu jadi ketergantungan dengan suatu hal, entah itu adiktif ya, perempuan, free sex, rokok gitu ya, yang sebenarnya kamu nih kalau enggak terjerumus atau enggak pintar mensiasati, kamu enggak dapat membangun sebuah keluarga atau hubungan yang berkecukupan finansial. Tapi kalau kamu pintar, kamu bisa ya gitu. Kamu healing, kamu sembuh karena kamu sudah mendapatkan karma, atau orang yang menyakiti kamu sudah mendapatkan karma. Mungkin juga ada yang melakukan pernikahan ya karena ada ketemu hubungan. Tapi intinya di tahun 2025 kamu banyak keberuntungan, rezeki kamu juga bagus. Tapi hati-hati orang yang datang untuk memanfaatkan diri kamu, karena di situ Allah itu ingin melihat atau mengasah kemampuan kamu untuk mensiasati orang yang datang ke kehidupan kamu di tahun 2025. Ya, itu aja dari saya. Kalau kamu ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari saya Alfa Media Trader, bisa tekan tombol loncengnya. Oh ya, saya lupa, ada paket baru namanya magnet rezeki. Ya, yang mau order garam juga boleh. Aku agak capek ya. Ini harganya 30, yang putih halus 25, yang putih kasar 20. Ini bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh dengan cara minum, mandi, masak, ngepel. Ya, ini bisa untuk apa ya? Menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh. Terus tenang, no drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki. Apalagi? Selain menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh, ya dia bisa aura juga lebih positif. Kalau kalian punya koreng-koreng akibat dari serangan negatif dari seseorang yang menggunakan black magic, itu juga bisa. Yang mau ambil paket self healing dan self love juga bisa. Terapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pembina, diblokir, kena black magic, yang mau berhenti smoking, yang mau berhenti narkoboy, itu juga bisa diterapi. Ya, saya ada di daerah Depok, bisa dipanggil. Yang mau jadi magnet rezeki juga bisa. Yang mau sembuh karena penyakit black magic tapi karena jarak, ya jadi nggak bisa diterapi, ambil paket self healing dan self love. Mau cek aura juga bisa, mau konsultasi juga bisa, mau private reading juga bisa. Oke, intinya ada keberlimpahan dalam hal keberuntungan juga banyak. Tapi satu sisi kamu harus pintar mensiasati dan sabar menghadapi orang-orang yang manfaatin kamu, karena di tahun ini benar-benar seperti hal yang kontras atau bertolak belakang. Satu sisi banyak keberuntungan, tapi satu sisi kamu harus pintar menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ya, gimana cara kamu ini otaknya bermain aja gitu. Untuk Virgo, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya ya. Jangan lupa di follow, like, share, subscribe, komen ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Dah.